Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eus Nurhayati Aulia. Di video ini saya akan melanjutkan review buku yang dimana cerita dimulai pada hari Minggu sore. Kalea menghabiskan waktunya di dapur bersama Bijanu. Ia meminta diajari memasak mumpung sedang tidak malas dan Gahar juga belum memberi kabar sejak semalam. Sore itu mereka berencana memasak cumi saus tiram untuk makan malam. Kegiatan sederhana itu ternyata membawa kenangan bagi Kalea. Ia teringat saat masih berusia 13 tahun ketika ia pernah memasak menu yang sama bersama ibunya. Kenangan itu membuatnya sedikit sedih dan semakin merindukan sosok ibunya yang telah tiada. Saat semua bahan hampir siap, Bijanu baru menyadari bahwa kecap asin di rumah habis. Tanpa bahan itu, saus tiram tidak bisa dibuat. Akhirnya Bijanu memutuskan pergi ke supermarket bersama Mang Baim untuk membeli kecap asin. Sementara Kalea memilih tinggal di rumah untuk menyelesaikan irisan bawang merahnya. Rumah menjadi sepi, Kalea melanjutkan kegiatannya dengan teliti. Namun tanpa sengaja, pisau yang ia pegang melukai ujung jari telunjuknya. Darah segar langsung keluar. Kalea panik, ia tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Karena biasanya jika terluka selalu ada Bijanu atau Mang Baim yang membantu. Dengan perasaan cemas dan pikiran yang mulai berlebihan, Kalea mencoba mencari kotak P3K di rumahnya. Tetapi tidak menemukannya karena takut lukanya semakin parah. Ia memutuskan meminta bantuan ke rumah tetangganya. Ia mengetuk pintu rumah di sebelahnya berkali-kali. Tidak lama kemudian pintu itu terbuka. Sosok yang muncul membuat Kalea terdiam. Ternyata tetangganya adalah Sakala. Sakala pun terkejut mengetahui bahwa Kalea adalah tetangga barunya. Tanpa banyak bertanya, saat mengetahui jari Kalea berdarah, Sakala langsung panik dan ia membersihkannya dan mempersilahkan masuk ke rumahnya. Rumah itu tampak besar dan sepi. Sakala tinggal seorang diri di sana. Dengan cepat ia mengambil kotak P3K, membersihkan luka menggunakan alkohol, membuat gadis itu meringis kesakitan. Kalea yang sedikit berlebihan bahkan sempat bertanya, apakah lukanya harus dijahit? Namun Sakala menenangkannya bahwa lukanya tidak dalam. Setelah membersihkan lukanya tersebut, Sakala memasangkan plester bergambar Spiderman di ujung jari Kalea. Hal kecil yang sederhana tetapi terasa hangat. Kalea pun menatap jarinya yang sudah terbalut rapih. Untuk pertama kalinya setelah kejadian itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Sakala. Mereka berbincang singkat hingga Bijanu dan Mang Baim kembali ke rumah. Dari bagian cerita ini, kita bisa melihat bagian sebuah kejadian kecil justru menjadi awal kedekatan baru. Luka kecil di Kalea menjadi jembatan yang mempertemukan kembali dirinya ke sekolah melainkan tetangga. Dan mungkin pertemuan itu bukan sekedar kebetulan, karena kini mereka bukan hanya teman sekolah melainkan tetangga yang hanya dipisahkan satu dinding. Lalu bagaimana jika kebersamaan itu semakin sering terjadi? Bagaimana perhatian-perhatian kecil mulai berubah merasa yang lebih dalam? Dan di saat yang sama, Kalea masih memiliki Gahar yang masih jauh di sana. Akankah hati Kalea tetap bertahan pada cinta jarak jauhnya? Ataukah kehadiran Sakala yang kini begitu dekat akan menggoyahkan perasaannya? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lanjutan cerita berikutnya. Jadi jangan lewatkan kelanjutan kisahnya, karena mungkin setelah luka kecil ini sembuh, justru hati yang mulai terluka. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.